warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ustazah Santi di pembelajaran tematik. Masih semangat ya? Oke, anak-anak kelas 6 SD Islam Ar-Raudhatul Amin, kita akan belajar tema 1, kemudian subtema 3, pembelajaran kedua. Temanya yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Subtemanya, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Setelah ini silakan ayo kita amati materi yang disampaikan oleh Ustazah. Tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu memuat 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah mata pelajaran PPKN dan yang kedua adalah mata pelajaran IPA. Untuk mata pelajaran PPKN ini memuat sila Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui pengamatan siswa dapat mensyukuri nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, siswa dapat bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan hasil analisis sikap yang baik terkait penerapan nilai-nilai pada Pancasila. Untuk pelajaran IPA mempunyai 2 tujuan, yaitu yang pertama, melalui pengamatan video, siswa dapat membandingkan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Dan yang kedua, melalui eksperimen, siswa dapat menyajikan karya tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Tahukah gambar ini anak-anak? Ya benar, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Di depan gambar burung Garuda ada 5 gambar yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Sila yang pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Sila yang kedua digambarkan dengan gambar rantai. Kemudian sila yang ketiga digambarkan dengan apa, anak-anak? Ya benar, yaitu dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Saya rasa sudah bisa semua anak-anak ya. Nah, sekarang kita mengingat kembali bunyi sila pada Pancasila. Mari kita bersama-sama membaca sila pada Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita membaca bunyi pada sila Pancasila, sekarang bagaimana pengamalan sila Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, coba kita berlatih dulu ya. Gambar di bawah ini termasuk sila yang keberapa? Nanti silakan tebak anak-anakku ya. Ayo tebak gambar ini. Sila keberapa ya? Kira-kira termasuk pengamalan sila yang keberapa? Ya, kalau kita lihat gambar ini adalah gambar umat Kristen yang sedang beribadah. Gambar yang kedua, gambar apa? Ya benar, seorang anak yang sedang berdoa sebelum makan. Kira-kira masuk pengamalan sila yang keberapa? Ya benar, jawabannya adalah penerapan sila pertama yang dilambangkan dengan bintang.
sekarang ada kegiatan lagi, silakan ditebak anak-anak ya. Nah, gambar yang pertama ada seorang anak yang menyumbang untuk korban bencana alam. Dan gambar yang kedua adalah seorang anak meminta maaf kepada temannya. Menurut kalian ini adalah penerapan Pancasila keberapa? Silakan ditebak. Ya, benar. Jawabannya adalah penerapan sila kedua yang dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh pengalaman sila yang kedua Pancasila ada lagi, yaitu merawat tanaman di sekitar kita supaya bisa tumbuh besar, berkembang biak, karena tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, sekarang kita akan belajar cara perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif buatan. Perkembangbiakan dengan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tanaman tanpa melalui bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan ini dibantu oleh manusia. Nah, apakah kalian tahu gambar apa itu? Yups, itu adalah gambar cara perkembangbiakan singkong dengan cara stek. Vegetatif buatan dengan cara stek yaitu konsepnya akar tumbuh dari batang yang ditanam. Pertumbuhan dan pembungaan lebih cepat, namun memiliki kelemahan yaitu tidak dapat dilakukan pada tanaman besar. Biasa digunakan untuk tanaman bunga dan singkong. Ini contohnya, perhatikan gambarnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara mencangkok. Konsepnya dalam mencangkok adalah akar tumbuh dari batang yang dicangkok untuk mendapatkan keturunan dengan cara cepat dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Namun, cara mencangkok ini memiliki kekurangan, yaitu akar yang tumbuh kurang kuat. Biasa digunakan untuk tanaman buah. Cara yang ketiga yaitu dengan cara merunduk. Konsep merunduk yaitu menumbuhkan akar dari batang yang ditanam dalam tanah. Memiliki sifat anakan yang sama dengan induknya. Mendapatkan keturunannya lebih cepat. Kelemahannya tidak bisa dilakukan untuk tanaman yang besar. Biasa digunakan untuk tanaman dengan batang yang lentur, misalnya melati atau kangkung. Okulasi yaitu dengan cara menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah ataupun bunga. Perhatikan gambarnya. Berikut ini adalah cara-caranya untuk melakukan okulasi. Sambung pucuk atau mengenten, yaitu dengan cara menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Ini caranya untuk melakukan sambung pucuk atau mengenten. Cara stek bunga mawar ataupun cara menanam bunga mawar dengan stek batang. Jadi caranya seperti ini, mudah sekali ya teman-teman ya. Teman-teman harus mencari bunga mawar yang dahannya ataupun rantingnya yang sudah tua untuk kita jadikan stek. Jadi pemotongannya seperti ini, dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah sewaktu teman-teman melakukan stek atau melakukan pemotongannya selalu harus di atas mata tunas. Jadi mata tunasnya kita sisakan supaya tumbuh. Jadi penanamannya seperti ini, tinggal teman-teman memasukkan saja ke dalam pot atau ke dalam polybag yang sudah teman-teman sediakan tentunya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah
Jika teman-teman ingin menanam stek bunga mawar bukan dalam pot ataupun polybag khusus, teman-teman, seperti yang saya buat ini adalah bekas botol air. Jadi kita harus membuat lubang di sekelilingnya supaya sewaktu kita menyiramnya nanti airnya bisa ditiriskan, atau sewaktu hujan airnya bisa tiris ke bawah ya. Jadi kalau nggak dibuat lubang, ini airnya akan tergenang dan bunganya akan mati. Dan yang kedua, jika teman-teman tidak mendapatkan stek dahan ataupun stek ranting bunga mawar yang sudah tua, teman-teman hanya mendapatkan yang muda seperti ini. Sebenarnya ini bukan muda ya, tapi agak muda. Ini bisa juga ditanam. Caranya adalah teman-teman harus memperhatikan panjangnya. Jadi ini sekitar 2 jengkal. Jadi jangan terlalu pendek ya. Jadi seperti ini, dia harus panjang dengan membuang sebagian daun, dan teman-teman harus menyisakan sedikit daun seperti ini. Sedangkan untuk cara penanamannya yaitu sama saja ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal memasukkan saja ke dalam wadah yang telah teman-teman sediakan sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita meletakkannya di bawah sungkup ya. Kita harus membuat sungkup dari plastik. Jadi teman-teman harus mencari plastik besar ya. Kalau yang saya buat ini plastiknya kecil, jadi bisa kita lakukan untuk 1 stek saja ya. Sebaiknya teman-teman mencari plastik yang besar. Teman-teman bisa membuatnya ukuran 1 meter ya, persegi panjang atau 4 segi. Jadi teman-teman harus menutupnya di sekelilingnya atasnya. Kemudian pinggir bawahnya teman-teman benamkan sedikit ke dalam tanah ya. Dan untuk teman-teman yang tinggal di daerah bercuaca dingin atau berhawa dingin, teman-teman tidak usah membuat sungkup ya. Sungkup ini fungsinya hanya untuk menjaga kelembaban saja. Mana dengan penjelasan Ustazah tadi anak-anak? Saya rasa sudah jelas ya. Apa disimpulkan? Yang pertama, kita sudah belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila, terutama sila yang pertama dan sila yang kedua. Yang kedua, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, yaitu dengan cara menstek, mencangkok, okulasi, dan mengenten. Nah, sekarang tugas dari Ustazah yang pertama yaitu yang kamu lakukan adalah mengamati lingkungan sekitar yang ada di rumah kalian, menganalisis penerapan sila-sila yang pertama dan kedua di lingkungan sekitar kalian. Setelah itu, hasil analisis bisa dikirim melalui WhatsApp. Yang kedua yaitu kalian di rumah melakukan percobaan atau eksperimen, yaitu mencangkok tanaman berkayu, contohnya mangga boleh, jambu boleh. Nah, melihat petunjuk mencangkok di lembar kerja kalian di halaman 10, nah itu bisa kalian isi. Dan jangan lupa untuk merekam dan mensyuting proses-proses saat mencangkok di rumah. Dan jangan lupa juga untuk memfoto hasil dari pencangkokan kalian. Yang ketiga, yaitu kalian mengerjakan soal kuisis yang sudah disiapkan sama Ustazah. Nanti untuk linknya akan di-share Ustazah melalui WhatsApp group. Yang penjelasan Ustazah, pesan Ustazah, tetap semangat walaupun belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan, belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.